Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Harjo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kematian untuk memenuhi tugas mata kuliah dakwah PMI, yaitu membuat video dakwah singkat. Dalam tema ini saya akan mengambil materi agama Islam, yaitu mengulas tentang kematian. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat iman, Islam dan ihsan. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini kami akan menyajikan materi agama Islam yang mengulas tentang kematian. Karena kematian jarang diingat oleh kebanyakan orang. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir, menunggu sampai hari hisab tiba, di mana kita ditempatkan di tempat rumah baru kita, sebuah lubang kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Manfaat mengingat kematian. Adapun manfaat mengingat kematian adalah selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat, menjadi rajin beribadah, tidak cinta dunia berlebihan, bila menghadapi cobaan lebih sabar dan kuat, sering bertaubat, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seorang pun bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja, menjadi begitu rajin beribadah, bersedekah dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang yang lebih lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja, dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan, tetapi cintanya kepada akhirat sedikit, maka seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Dalam ceramah agama Islam yang disampaikan seorang ustadz di sebuah masjid di Jakarta Pusat pada bulan Ramadan lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim mengingatkan mati dalam keadaan husnul khotimah, ingin meninggal dengan keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana atau sedang apa. Karena kematian itu adalah hal yang gaib, sama halnya dengan kiamat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangan mendadak, dan bila sudah datang waktunya tak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah, yaitu akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khotimah pada saat kematian, manusia bisa melakukan amal soleh yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikrul maut, banyak mengingat mati. Penyebab su'ul khotimah menurut sebagai ulama ada 4 faktor, yaitu mengabaikan sholat, minum khamr, durhaka pada kedua orang tua, menyakiti sesama kaum muslim. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan zuhud di dunia. Jika kalian mengingatnya ketika kaya, ia akan menghabiskan harta itu di jalan Allah. Jika mengingatnya ketika dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian itu akan kehidupannya." Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian, meskipun dia bersembunyi di ujung bumi. Bila ajal sudah datang menyebutnya, pasti dia akan mati. Bila Allah menghendaki, maut akan datang di mana dan kapan saja sesuai dengan firman-Nya. Katakanlah bahwasanya kematian yang kamu
lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Demikian pula dengan surat Al-Qaf ayat 19, Allah berfirman, dan datanglah sakratul maut dengan sebenarnya, demikianlah yang kamu tidak dapat melarikan diri daripadanya. Sebenarnya tidur yang kita jalani setiap hari amat dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman pada surat Al-Zumar surat 39 ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita dari kematian. Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian, manusia yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan, misalnya seperti pecandu narkoba atau seks bebas, mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal maksiat yang biasa mereka lakukan setiap hari. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi hari ini, dakwah singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.